Halo semua, balik lagi di FD Project. Kali ini kita kedatangan bintang tamu lagi, yaitu Legita Putri. Hai, gue Legita PTR. Bisa cek Instagram gue di sini Legita PTR, nanti taruh ya. Oke. Legita Putri ini sebelumnya udah sempet datang juga nih ke FD Project ya. Iya, betul sekali. Itu Kita waktu kemarin itu bahas apa sih? Bahas apa ya? Pernikahan masa dini. Oh iya, Thank you banget loh Git, udah mau diundang lagi ke FD Project. sama-sama. BTW gimana Git, kabarnya Git? Alhamdulillah baik. Sekarang di masa-masa pandemi seperti ini, alhamdulillah gue masih punya benteng kokoh yang Amin amin. Semoga kita semua selalu disehatkan ya. amin. Sekarang lagi sibuk apa aja Git? Gue ya biasa. Apa tuh? Gue sibuk mama aja sih, terus kayak ngurus anak. Sekarang anak gue udah sekolah, terus sibuk urusan rumah tangga, sibuk urusan bisnis juga. Berarti sekarang udah nggak pernah kayak nongkrong lagi gitu sama teman-teman lo gitu? Nongkrong sih pasti sih pernah, maksudnya tapi Pernah ya? nggak sering gitu loh. Ada waktunya di saat gue mau keluar, pasti gue lagi mau recharge gitu. Jadi maksudnya kayak paling lagi ada kerjaan sama temen gue, terus sambil sekalian nongkrong abis ngomongin kerjaan gitu. Gitu sih, jadi nggak yang full time nongkrong. Circle lo tuh circle yang bisa dibilang high kah, atau produktif kah, atau males kah, atau toxic kah? Hah? Toxic? Apa itu toxic? Ya sebenarnya sih circle temen gue ya macam-macam sih. Ya, ada yang produktif, tinggal gimana gue milihnya aja sih gitu. Cuman lebih kebanyakan kemana? Produktif? Untuk apa? sekarang? Iya. Untuk sekarang lebih banyak yang produktif. Produktif ya? Alhamdulillah, gue di circle yang sehat lagi. Tapi ada aja kan yang toxic. Pasti sih, tapi alhamdulillah gue udah lepas dari itu. Menurut lo tuh toxic friendship tuh gimana sih? Gue nggak tahu sih ya menerjemahkannya itu toxic friendship tuh apa gitu. Cuman ya yang kita tahu aja toxic gitu kan, temenan yang toxic tuh yang maksudnya ya ciri-cirinya tuh yang kayak gimana ya, gimana sih ngomongin orang di belakang, ngomongin temennya di belakang gitu kan. Terus ya banyak lah. Tapi lo pernah ngalamin Toxic apa? toxic friendship? Toxic friendship pernah banget. Oh ya, boleh dong Git ceritain sedikit gitu, boleh gak sih? Apa Kalau yang lo pengen gue sedikit. ceritain? Apa aja, dalam hal apapun. Tapi lo pernah diomongin dari belakang sama teman-teman temen lo? gue. Pernah lah, pernah banget lah. Kayak gimana? Ya kayak gitu, maksudnya kayak Gita tuh gini. iya gitu tuh gini. Terus yang parah tuh kadang ya toxic friendship itu tuh bisa sampai nyambung ke keluarga gitu loh. Oh iya, serius? Serius coy, kayak maksudnya kita kan emang temen misalkan nih udah deket segala macam, udah bener-bener jadi keluarga lah gitu kan, karena emang udah sedekat itu. Dan aktivitas segala macam bareng. Terus kadang tuh bisa-bisanya temen-temen gue tuh yang kayak ngomongin keluarga gue juga. Jadi bukan hanya gue yang diomongin gitu, seluruh all family tuh diomongin sama dia gitu. Dan ngomonginnya tuh juga bukan dalam kebaikan ya, tapi dalam keburukan gitu, dan ke orang-orang yang gak gue kenal gitu. Parah ya. Berarti itu jatuhnya ngomongin temen di belakang ya? Parah. Bukan temen sih, ngomongin keluarga temen di belakang. Iya. Freak banget gak sih? Itu termasuk toxic juga sih. Iyalah. Iya gak sih? Iya ya. Lo tau gak sih ciri-ciri temen yang toxic itu kayak gimana aja? Ciri-ciri teman yang toxic, lo tau gak sih yang biasanya tuh datang lo tuh ngejilat dulu. Demi apa? Demi Ngejilat lo. apa? Kok demi apa sih? Maksudnya ngejilat kayak Ngejilat gimana? kayak Gini. goblok. Terus gimana anjir? Ngejilat lo dulu, kayak misalnya lo dibaik-baikin. Oh, ngebangga-banggain. Ngebangga-banggain lo, dinaik-naikin. Oh, iya. Lo ternyata kayak- gini kayak- ya gitu. Kayak oh iya gitu tuh baik banget, kita tuh Parah. loyal banget gitu ya. Betul. Padahal aslinya enggak kan. Baik dong gue. Nanti dibilang jilat. Oh iya.
Berarti aslinya enggak dong? Ya baik. Jadi yang mana ya yang tapi kan benar? itu step awalnya menuju si toxic itu gitu. Oh, berarti masuknya tuh dari situ dulu gitu. berarti itu toksik. Ya enggak, kita kan membicarakan ciri-cirinya toxic friendship tuh ngejilat, kayak gimana. ngejilat. Ya awal-awalnya ngejilat, lama-lama ngeludahin gitu. Oh, lama-lama yang tadinya ngebagus-bagusin nama lo jadinya ngejelek-jelekin nama gue gitu. Oh. Iya. Iya sih. Bener gak sih? Lu pernah kan sih kayak gitu? Pernah gua. Awal-awalnya tuh kayak Pernah. Jadi ada salah satu nih ya. Baik banget. Baik banget. Baik. Terus Dia nggak pelit ilmu. Baiklah. jadi pelit. Wah. Tapi gini gitu. Lo pernah gak sih sakit hati sama temen lo? Misalkan contohnya tuh kayak bercandaan dia atau perkataan dia atau sikap dia gitu. Gue sampai sekarang nggak pernah sih, karena gue orangnya cuek kali ya. Terus kayak gue tuh misalkan nggak pernah sakit hati yang kayak gimana sih, karena tuh gue kalau sama temen tuh emang kebanyakan bercanda gitu loh. Tapi kan orang beda-beda ya, kadang tuh ada yang misalkan gitu lo bego banget dah anjing, lu kayak lemot banget sih gitu misalkan gitu kan. Tapi emang gue lemot anjing. Lu ngerti gak sih? Tapi maksudnya emang gue lemot, kadang malah gue balesin gini, ya udah emang gue lemot mau diapain gitu loh. Ngerti gak sih? Ya karena gue lemot gitu. Kecuali kalau misalkan gimana ya, misalkan gue nggak lemot nih, biasa aja, misalnya wise, pikiran gue luas segala macem, terus kayak straight aja gitu, terus gue dikatain gitu, mungkin gue kayak mikir lu lemot, mungkin gue gituin, bercandain balik aja sih gitu. Tapi terkadang tuh teman-teman gue tuh, misalnya circle gue nih semuanya, untungnya ya, mereka tuh kalau ngomong ya biasa aja gitu, ngerti gak sih? Nggak pernah bermaksud untuk menyakiti perasaan satu sama lain gitu, pure cuma bercandaan aja. Dan tapi kalau dari perilaku mereka, tuh contohnya gimana? misalkan kayak bercandaan mereka terlalu kelewatan kayak gitu, ada yang kayak main fisik bercandaannya, ada nggak yang bikin lo sakit hati? Atau mungkin lo pernah sakit hati karena bercandaan mereka yang kelewatan banget? Oh, bercandaan kayak fisik gitu ya, kayak Contoh? pak gitu. Iya gak sih? Ya tapi sebenarnya kayak gitu kan? Iya, gue suka kesel itu kalau itu. Kenapa? Karena gue kalau ketawa nggak haha plak gitu, gue nggak, ya ketawa ya haha udah biasa. Ya kayak teman-teman gue ada yang kayak gitu, tapi kadang suka gue bilangin anjing sakit cuy, kadang gue suka gituin. Oh iya. Iya. Jadi ya udah gitu, tapi nggak gue masukin ke hati. Lo punya teman yang BPJS nggak sih? Budget pas-pasan, jiwa sosialita. Jiwa sosialita. Ada banget lah jiwa lo. JS, budget pas-pasan, jiwa sosialita. Ada banget lah anjing. Oh iya, serius. Banyak kali serius. sih zaman sekarang. Tapi gue zaman dulu udah. Maksudnya tuh gimana? Dia berarti gayanya sosialita banget tapi gini nih, lo nggak punya duit nih, tapi lo pengen banget misalkan clubbing lah gitu ya. Clubbing, oke. Lo pengen banget clubbing, lo pengen banget open table lah dulu ya tuh, dulu. Terus. Open table, tapi kan maksudnya kayak open table kan berjuta-juta tapi nggak ada duit. Otomatis kan dia nyari temen yang bisa buka table dong. Oh, gitu. Free jadinya biar bisa free. Betul. Terus kayak makan, ngajakin makan, union yuk gitu kan misalkan. Nggak bayar coy, kayak nungguin aja gitu anjing. Maksudnya nungguin gimana? Pas mau bayar minta bill tuh kan, billnya kan masing-masing gitu kan. Terus ya udah nungguin doang gitu. Kayak anjing, lu ngapain nungguin, lu juga bayar dong. Kadang suka gue kayak gitu, tapi ya udahlah ya. Dulu tuh amat sangat bego aja gitu. Lu tau gak sih, lu lagi main nih gitu kemana kayak, terus kita makan nih misalkan lagi, udah jam makan malam nih gitu kan, terus kita makan nih kan, dia yang ngajakin ke tempat restoran itu, ngerti nggak? Bukan gue. Oh, malah dia yang milih restorannya sendiri. Iya, dia yang milih. Tapi yang bayar lo. Tapi yang bayar gue. Gila nggak? Enggak, karena gue aja sih yang bego dan kurang tegas nggak sih ya? Maksudnya itu beberapa kali atau? Beberapa kali anjir. Beberapa kali apa atau terus-terusan? Oh, nggak terus-terusan juga sih. Beberapa kali. Beberapa kali, tapi karena nggak terus-terusan, karena gue cut aja gitu, jadi nggak terus-terusan gitu, ngerti gak sih? Kayak gue cut gitu, kayak apaan sih lu? Bayar sendiri lah anjing. Terus akhirnya lo bayarin tuh. Gue bayarin, minuman gue bayarin, terus makan, terus lu tau gak sih kadang sampai nih, misalkan kayak misalkan nyokap gue lagi ngajak pergi nih dulu ya, ngajak pergi segala macam, terus belanja ke tempat belanja biasa gitu kayak H&M misalkan, kan cuma nyari kaos doang gitu, masuk nih ke store. Lo pasti tahu orangnya siapa kan, Dik? Masuk ke store, Nggak tahu. terus ya masuk aja ya, maksudnya kan
dia mikir lah nyokap gue lagi ngajakin belanja gitu kan. Dan pada saat itu emang gue ketemu nyokap gue di mall gitu loh, bukan kayak gue ngikut nyokap gue, emang ketemu. Jadi gue udah di mall itu duluan, terus nyokap gue nyusul karena gue ada di situ gitu. Oke, lo sama si temen lo ini. Iya, sama temen gue ini nih. Oke. Terus gue datang, nyokap gue datang, terus dia ngajakin belanja beli baju kaos kan. Temen lo? Enggak, nyokap gue. Oh, nyokap lo. Dengan lihainya dia dengan ngomong. santainya dia ngomong. Iya, dengan santainya dan lihainya dia ngomong. Emang orangnya tuh pinter banget ngomong, Dik. Oh iya. Iya, sumpah. Berarti pinter banget ngelobi. Iya, pinter banget ngelobi, coy. Oh. Gila kalau. Emang pinter ngomong sih, gue akuin, jago sih dia ngomong. Cewek Terus cowok ngambil- ini? Cewek sih pasti ya. Oh, cewek. Terus ya udah, dia kayak dengan santainya ngambil baju juga beberapa kali, dan itu bukan kejadian sekali doang gitu loh, kayak berkali-kali. Dan nyokap gue kan juga yang kayak ya udah ambil aja gitu kan. Mungkin nyokap gue nggak enak juga kan, kayak Iya, mau iya. ya kan mau nolak gitu kan, nggak enak kan. Oh, dia temen minta lo- langsung ke nyokap lo? Iya cuy, kayak Mintanya gimana? gue nggak ngerti deh dia Tante, ngomongnya gimana. aku mau baju gitu. Nggak Atau gitu. tante, Dia kayak misalkan kayak awal-awal, ini bagus deh Tan, ngerti nggak? oh kode. Oh ada cuy. Kode. Gila ya. Tapi ada beberapa yang kayak gitu. Itu tuh teman gue ada yang kayak gitu tuh 2 orang. 2 orang. 2 orang. Satu cewek, satu. Cewek dua-duanya. Benar-benar kayak ya udah emang temen Gua gue kenal. sehari-hari. Gua kenal. Lo kenal. Dua-duanya gue kenal. Dan lo kenal dua-duanya. Masa? Iya, serius. Inisialnya apa? Jangan dong, masa inisial sih. Ya udah, nama aslinya. Kita lupain aja. Anjing nama aslinya. Tapi lo punya sahabat gak sih? Punya lah, setiap orang pasti punya sahabat masing-masing gak sih? Yang dari nemenin dari nol gitu kan. Dari masih kecil sampai udah menuju dewasa, ya gak sih? Tapi kejadian yang tadi lo ceritain itu lo ngomongin ke sahabat lo nggak? Oh iya, gue ngomong. Lo ngomongin. Gue ngomong. Respon sahabat lo gimana? Ya respon sahabat gue ya dia bego-begoin gue lah. Maksudnya kayak low gitu aja. Maksudnya ngasih jalan buat itu, ngerti gak sih? Atau kan maksudnya dia lagi kayak gitu, mungkin emang ngomongnya aja yang pinter, dan gue tuh juga kepincut sama omongannya gitu kan. Jadi sahabat-sahabat gue tuh kayak yang dia lu juga bego, kenapa lo percaya, terus lo kayak kasih aja gitu-gitu, ngerti gak sih? Terus ya udah, emang semuanya bego-begoin gue aja gitu. Karena Tapi sampai sekarang lo masih kontek-kontekan sama temen lo yang itu gak sih? yang mana? Yang tadi lo ceritain. Yang toxic itu enggak sih. Terakhir kontek-kontekan kapan? Atau emang udah pure lost contact? Lost contact. Maksudnya gue lost contact tuh dalam artian nggak kabar-kabaran gitu ya? Iya. Iya, nggak kabar-kabaran. Maksudnya Berarti lo memutuskan silaturahmi juga? silaturahmi sih enggak sih. Kalau follow-followan masih, terus kayak reply story gue tuh dia masih, dan gue juga ngejawab. Maksudnya ya go with the flow aja. Tapi kalau seumpama nih dia ngajak nongkrong lagi gitu atau main bareng lagi gitu, lo mau nggak? kalau dia ngajak enggak, tapi kalau ketemu nggak sengaja, Papasan gitu ya? iya pas-pasan, terus kayak misalkan temen gue bawa dia gitu, ngerti gak sih? Itu nggak apa-apa. Ya udah, maksudnya kayak ngobrol bareng-bareng lagi aja nggak apa-apa. Habis ngobrol bareng-bareng lagi minta bayarin lagi, Anjing goblok. itu gimana tuh kalau kayak gitu? Gue lempar bilang muka dia. Benar. Buat lo nongkrong bareng lagi biar dilempar terus minta Geblek. bayarin lagi. Tapi gue pernah sakit hati banget sama yang salah satu mereka itu. Pernah pokoknya sakit hati banget yang nggak pernah gue bisa lupain. Tapi gue maafin, ngerti gak sih? Gue maafin tapi tetap nggak bisa lupa sama hal itu. Oh iya. Gue maafin sepenuh hati gue, cuman Kayak masih ada yang ngeganjel nih ya di dalam hati lo. kalau gitu. ngeganjel gue nggak maafin dong. Masa belum ikhlas. Iya, itu sama aja kayak ngeganjel gak sih? Karena lo belum Oh, belum lupa ya. Iya sih. Cuman masa kayak belum lupanya tuh kayak oh dia pernah kayak gini gitu. Bukan yang gue inget-inget terus gitu. Iya, itu Ya sama kan? aja. Sama aja. Sama aja. Ya udah guys. Pernah gak sih Git kayak lo ditikung temen lo sendiri dalam hal pacaran nih? Pacaran gitu. Ah. Dan tikungnya tuh kayak Nih misalkan gua punya cewek. iya. Nah, cewek gua temenan sama lu. Cewek gue temenan sama cewek lu temenan sama gue. Nah, lo nikung cewek gua, jatuhnya lo jadi selingkuhan gua. Oh, nggak pernah. Tapi beberapa temen gue ada yang kayak gitu. Karena gue yang keburu galak cuy. Maksudnya? Ngerti gak sih? Ini pacar gue saat itu ya. Pacar gue saat itu meskipun dia temenan sama teman deket gue ngasih jarak gitu, ngerti gak sih? Kayak bercanda lo jangan over deh, ngerti gak? Pertama, bercanda lo jangan over, terus juga kita spend time bareng ya bareng-bareng aja gitu, nggak yang harus mereka berdua gitu kan, mentang-mentang mereka temenan terus jadi kayak mereka yang punya waktu sendiri gitu dibanding gue gitu. Terus? Jadi gue nggak pernah, karena gue udah keburu galak duluan, udah kayak nggak boleh. Tapi teman-teman gue tuh ada beberapa yang kayak gitu, malah sampai hamil cuy.
Demi apa? Serius, ini seru banget ceritanya sih. Demi apa? Demi apa? Ya kan lo Demi penasaran kan? Demi apa sih? Demi apa? Serius, ini seru banget. Jadi Maksudnya nikung apa sih? Nikung. Nikung. Ini dalam hal nikung loh. Iya, dalam hal nikung. Jadi temen gue ini, dua-duanya temen gue, cowok Seru. cewek. Seru banget cuy, Terus, makanya lo terus. denger ya semuanya. By the way, Dik, gue kayak akhir-akhir itu bener-bener lagi gak tau kayak kusam gitu loh, gara-gara gue sering tidur pagi gitu. Jadi kayak anak gue lagi aktif banget karena jadi kayak tidur pagi terus gitu. Terus kalau misalkan bangun tidur tuh kadang nih di sini tuh suka hitam, bukan hitam sih, lebih kayak ke agak gelap gitu ya. Iya, gelap gitu loh kulit gue di sini, sebagian sini, gitu-gitu. Apa karena lo pakai masker terus atau gimana tuh? Masker bisa jadi nggak sih? Karena pandemi juga kan kita tiap hari pakai masker. Iya sih, jadi benar kebutuhan banget. nggak sih masker? Iya, benar banget. Nah, Terus kayak karena mungkin ke tutup masker tuh kan. ketutup masker jadi kulit berminyak juga nggak lo? Berminyak pasti sih, Berminyak juga. karena kan udaranya ketutup di sini. Jangan khawatir Git, gue baru aja dikirimin sama Scarlett Whitening. Jadi dia punya produk terbaru dari Scarlett Whitening, yaitu Glow Tanning Serum. Nah, ini dia Glow Tanning Serum. Ini adalah salah satu serum terbaru dari Scarlett Whitening. Oh, produk baru. Iya, bener banget. Nah, ini bisa untuk membuat wajah jadi lebih glowing. Oh, gue kayak sempat pakai Scarlett dari dulu, tapi kayak yang produk yang dulu gitu loh, kandungannya tuh kayak menurut gue sih kalau yang kemarin cocok-cocok aja sih, cuman gue lebih kepo nih sama yang sekarang, lebih variatif gak sih kandungannya? Nah, ini lo pegang dulu deh, baru gue jelasin. Nah, Scarlett Whitening ini mengandung niacinamide, melembabkan kulit, menyamarkan noda hitam, dan mengendalikan produksi minyak pada wajah. Nah, dan Glow Tanning Serum ini mengandung geranium oil. Apa sih itu geranium oil? Menyamarkan garis halus pada wajah serta mengencangkan kulit dan memperlambat penuaan gitu. Oh gitu. Iya, benar banget. Berarti ini bener-bener kebutuhan di umur-umur gue sekarang sih untuk mencegah penuaan dini. Yang kayaknya tuh bisa dipakai juga deh. Gue ngeliat ada olive oilnya juga nih, Dik. Oh iya. Iya, olive oil sama aloe vera extract. Nah, apa itu? Setahu gue sih aloe vera tuh bagus banget buat melembabkan kulit. Bener banget. Nah, gue tuh mumpung lagi kusam gini, gue butuh banget nih aloe vera nih kayaknya. Tapi kayaknya nih gue Tapi habis ini lo beli ya. beli apa tuh? Scarlett. Beli langsung Pasti ke dong. Scarlettnya. Gitu. Pasti Nah, dong. di sini pun juga ada lo gitu. Cara pemakaiannya. Jadi lo cukup teteskan 2 sampai ini ya. 3 tetes serum, usap dan pijat secara perlahan sampai merata pada kulit wajah. Diamkan beberapa saat agar serum meresap ke kulit wajah. Jadi gampang banget kan? Nah, gue pun juga pakai rutin setiap hari gitu. Oh iya. Iya. Oh, pantesan lo udah lumayan sih kulitnya. Karena Dari- kenapa? Ini tuh udah register langsung by BPOM. Oh, ini udah BPOM juga. Udah Iya, aman lah ya. BPOM, aman banget. Pokoknya kalau produk yang udah masuk BPOM itu pasti aman. Pasti aman. Selain produk yang gue pegang sekarang ini, kan ini produk baru ya? Ada lagi nggak sih? Ada, lu langsung aja ke store-nya. Oh, Dia gua bisa lihat di langsung sana ya? ke Shopee, Aha, dia bisa langsung ke Instagram, oke. dan dia bisa juga langsung ke Line. Gampang banget kok untuk cara pembeliannya. Jadi langsung aja gitu beli. Oke. thank you. Dan untuk harganya tuh satu kayak gini cuma 75.000, murah banget kan? Oh, ini Iya, satu ini cuma 75.000. 75.000. Ini masih ada Dijamin. 100.000 ya. Iya, dijamin kulit lo glowing. Mantap. Ada judulnya aja ada Glow Tanning Serum. Nah, langsung aja beli produk terbaru Scarlett Whitening. Jadi teman gue udah pacaran lama nih sama si cowok. Ah, Ini dua-duanya temen gue. Terus udah pacaran lama, berapa tahun ya? 4 tahun deh kayaknya. terus 4 tahunan gitu deh, malah lebih mungkin, gue lupa. Terus mereka tuh udah pacaran lama nih. Terus putus. Nah, kayaknya pas putus itu, sebelum putus tuh temen cewek gue ini tuh udah kontak-kontakan dulu, udah ada main dulu gitu sama pacarnya. oh selingkuh. Iya, kayak gitu. Nah, terus udah akhirnya udah kayak nikung terus
sama teman cewek gue ini putus, terus udah yang temennya dia ini, temennya teman cewek gue ini ribet banget ya anjing. Temennya cewek gue ini Apa sih nih orang ya? Dia yang cerita, dia yang heboh, dan gue nggak tahu apa-apa. Ih, gak jelas. kita ganti aja pakai nama ya, Mawar. Mawar. Ya, temen gue Mawar. Oke. Temen cewek gue Mawar, temen cowok gue Tangkai. Iya, oke, Ya, oke, Tangkai. temen cowok gue Tangkai. Temen cewek lo Temen Mawar. cewek gue Mawar, Oke. ingetin ya. Nah, jadi si Mawar sama si Tangkai ini tuh udah pacaran lama banget. Nah, terus mereka tuh sempet putus. Tapi sebelum putus, si Tangkai ini tuh ada main sama temennya si Mawar. Oke. Gitu, udah cukup jelas kan? Heeh. Nah, si Tangkai ini ada main dulu nih sebelumnya, sebelum putus. Nah, jadi udah putus duluan, udah akhirnya putus, udah akhirnya mereka berdua jalan-jalan terus jadian sama si temennya Mawar. Oke. Si Tangkai jadian nih sama temennya Mawar, terus hamil. Oke. Tikungnya tuh bener-bener sampai tajam banget cuy, sampai hamil segala macem. Masa nikah gitu ya, nikah, hamil segala macem, ya udah. Dan sampai sekarang masih Dan berlanjut. sampai sekarang temennya Mawar ini. Temennya si Mawar Iya, ini. masih berlanjut. Berarti mereka sekarang berumah tangga. Berumah tangga. Sakinah, mawaddah, warahmah. Alhamdulillah, langgeng lah ya. Iya. Berarti itu berkat tikung-tikungan ya guys. disitulah jodohnya. Iya, betul. Jodoh yang tidak sengaja. Tidak sengaja lagi. Jodoh yang disengaja. Astagfirullahaladzim. Jodoh yang disengaja, Gitu guys. deh. Jadi jodoh itu ada dua. Ada jodoh yang tidak disengaja, ada yang disengaja. Tidak disengaja itu ya yang mengatur Tuhan. Tapi kalau jodoh yang disengaja, yang mengatur Manusia. manusia. Gitu. Lo pernah nggak punya kayak gitu? Apa? Temen yang nikung gitu. Ada. Serius? Iya. Lo lagi deketin cewek misalkan, atau Heeh. pacaran malah. Lagi pacaran sih. Oh, lagi pacaran. Lagi pacaran terus ada salah satu temen gue, dia nikung, akhirnya mereka jadian. Tapi gue percaya kayak gitu tuh kayak hubungannya nggak bakal bertahan lama sih. Beda ya kalau lo tadi Udah hamil kali ya. udah hamil kan, Mau nggak mau. dan harus terpaksa, Anjing sakit. dan sangat terpaksanya besok kita nikah. Iya, benar-benar. Ya kan gitu kan. Karena Iya, mau gimana, benar-benar. ya kan? Terus? Ya udah, akhirnya mereka nggak berjalan mulus hubungannya, Oh iya. kandas di tengah jalan. Itu mungkin gara-garanya juga. Gara-garanya mungkin ya kurang mungkin kan, Kurang cuy ya. kurang. Jadi disengajanya tuh kurang mungkin, gak kayak temen lu kan kalau sengajanya swing, ya kan? Tuh ya, belokan 7 tuh ya. Iya, polisi Iya, tidur juga bener. diantem tuh, Iya, benar-benar. tapi terbang tuh. Iya, benar-benar. Kalau ini kurang, jadi kandas di tengah jalan. Iya, bener-bener. Wah, ibaratnya nih naik motor, Hmm. kan, nggak punya duit tapi bensin udah kritis, Terus mogok di tengah jalan. harus ada yang Berarti setutin. duitnya kurang. Oh, iya. Kalau Oh, temen duitnya lu, kurang. duitnya kencang tuh. Iya, duitnya kencang. Sing. Keren. Dan untungnya tuh si Mawar ini teman gue tuh dia pikirannya wise banget. Jadi maksudnya dewasa lah ya. Oke. Dewasa lah gitu. Jadi dia tuh ya udah gitu, maksudnya ya udahlah, udah lewat gitu kan. Nggak dipermasalahin banget lah sama dia. Mungkin Tuhan ngasih jalan ini tuh kayak ngasih lihat pacaran dia tuh nggak sebaik yang dia kira gitu. Anjay, gila ya sih gue. Tapi apa yang dia lakuin itu memang tidak Iya sih, baik. benar-benar. Jadi Tuhan ngasih tahu yang mana. Ya ngasih tahu. Oh mungkin cowok Iya, maksudnya- ini selingkuhan lo yang terbaik gitu ya. Enggak cuy, maksudnya ngasih jalan. Terus gimana? ngasih tahu ke teman gue si Mawar ini, ngasih unjuk lah, dikasih unjuk nih dia kalau pacar lo tuh nggak baik, nggak pantas buat lo. Oh mending lo langsung You don't nikah aja deserve gitu. this. Mending lo langsung nikah aja. Sini orang otaknya nggak nyambung. Kalian pasti nyambung kan sama omongan gue. Next question. Pengalaman apa sih yang gak bakal lo lupain sama temen lo? Contohnya tuh pengalamannya kita mulai dari kebaikannya dulu. One person tapi ya. Oh, satu orang. Iya, Dia pernah kebaikan dulu. kebaikan ya. Dia Di mana-mana kan orang kebaikan dulu tuh yang dilihat tuh. Ntar keburukannya pasti diinget di terus. belakang ya. Iya.
Ya dia pernah nemenin gue dari Nol. nol Mbak pom bensin juga nemenin dari nol. Dimulai dari nol ya kak. Ya intinya dia udah nemenin gue dari nol lah. Maksud gue tuh gimana ya, ngerti gak sih lo, kayak dari gue lagi berantem, masa gue lagi ada masalah keluarga ditemenin sama dia yang nge-backup, dia yang cover. Gue ada masalah sama pacar gue saat itu gitu ya, misalkan pacar gue, mantan gue, terus gue ada masalah lagi sama teman gue yang lain, dia yang cover, dia yang backup. Pokoknya dia selalu ada di saat gue di bawah juga dan di atas juga gitu. Itu dia ngebantu lu nya tulus atau karena ada maksud? Enggak sih, tulus sih, karena gue sampai sekarang lah masih dekat, masih cover bareng-bareng gitu. Ini temen lo yang lo ceritain tadi? Bukan dong. Oh bukan. Oh gue kira yang tadi. Temen dekat gue ini mah. Lo mau ceritain temen gue yang tadi kebaikannya gitu? Apa? Ada nggak kebaikannya yang tadi? Kalau yang tadi ada nggak? Coba bentar gue inget-inget dulu. Kacau banget. Semua orang tuh punya sisi baik sama buruknya. Gue nih misalkan yang udah jadi ibu aja nih, maksudnya yang kayak di image orang-orang tuh ibu tuh yang udah kalem segala macem. Tapi kan gue juga bisa jadi being mean, bisa jahat juga gitu loh. Jadi masing-masing orang tuh punya sisi buruk sama baiknya aja gitu. Nah berarti temen lo punya sisi baik ya dong? Iya punya sih, tapi nah apa ya, bingung nih gue. Kan tadi lo bilang setiap orang tuh pasti punya sisi baiknya dan jahatnya. Berarti temen lo yang tadi kan? Ini dia pernah waktu gue lagi nangis gara-gara masalah keluarga, dia pernah ada di situ. Terus dia juga kayak yang ya udah lo mau apa gini. Tapi mungkin karena itu di saat itu masalah gue tuh dibilang tuh bisa kayak berat banget untuk umur segitu gitu. Jadi mungkin dia kayak ngerasa iba kali ya sama gue gitu. Dan tapi gue ngeliat itu juga dia tulus bantuinnya. Oke. Ngerti gak sih gitu. Sekarang keburukannya. Ya keburukannya kayak tadi yang kita tadi lo ceritain tuh. Iya, yang one person yang tadi lo ceritain. Kita udah bicarain tadi kan. Ya maksudnya nggak bisa gue lupa tuh dia pernah ngomongin gue. Maksudnya bukan ngomongin ya, kalau ngomongin kayak misalkan contohnya Gita tuh lemot banget lo orangnya misalkan gitu ya. Ya maksudnya contohnya yang kecil gitu. Bukan itu tapi ya kan nggak mungkin gue marah gara-gara gue lemot anjir. Misalkan gitu contohnya, harus ngomong ke orang bukan kayak gitu juga, tapi kayak lebih bikin cerita baru tentang gue, ngerti nggak? Oke. Jadi misalkan gue nggak gini orangnya, tapi dia bikin cerita sama orang tuh kalau gue kayak gini. Oh melebih-lebihkan. Terus juga tentang mantan gue, tentang pacar gue, tentang pernah malah waktu itu dia pernah ngomongin Randy juga. Itu benar-benar kayak wah itu kacau banget sih. Maksud gue kayak dia tuh nggak terlalu kenal sama Randy pada saat itu ya, karena gue juga jarang nemuin kan waktu gue masih pacaran sama Randy. Di situ tuh dia bisa dibilang tuh bisa kayak bikin cerita yang nggak ada di nyatanya, ngerti nggak sih? Kayak dibilang inilah, dibilang itu ABCD segala macem, dan dia ngomong tuh bukan sama satu orang doang, itu benar-benar kayak satu angkatan gitu. Satu angkatan sekolah lo? Iya cuy. Oh kayak, dia satu sekolah sama lo? Sebenarnya nggak satu sekolah tapi mainnya bareng. Kan ada kan yang kayak gitu kan? Iya. Nggak satu sekolah tapi mainnya bareng sama sekolah gue ini gitu. Itu benar-benar jahat banget sih, karena nggak gue, nggak temen gue juga, nggak pacar gue, terus nggak keluarga gue juga pun diomongin. Kayak dibilang nyokap gue apalah, terus ini gue apalah, bokap gue inilah itulah gitu-gitu. Padahal tuh nggak ada sama sekali nyatanya kayak gitu. Kayak lu dapet cerita dari mana gitu, kayak ngarangnya tuh hebat banget gitu loh Dik. Parah sih, itu gue sampai kaget loh, karena teman-teman gue yang tahu gue gitu kayak lo, terus teman-teman gue yang lain juga pasti kalau udah cerita dia tuh kayaknya enggak deh gitu loh, udah kayak yang nerka-nerka duluan kalau tuh bohongnya gitu. Lo tau gak sih, lo kayak pernah gak sih lo ketemu orang terus dia ceritain tentang temen lo, terus lo tuh udah tahu duluan kalau enggak sih, ya lo bohong sih itu. Pernah kan? Apaan sih? Iya apaan sih lo? Yang bener lo. Iya so asik lo sih gitu kan. Ya standar lah kayak gitu, tapi bahasanya itu loh yang bikin orang percaya. Oh pembawaan dia. Pembawaannya tuh yang bikin orang percaya. Berarti makanya emang pintar ngomong tuh anaknya. Iya, gue bilang kan apa tadi kan, pintar ngomong banget sih. Wah gila sih, parah itu bener-bener yang kayak. Lo pernah gak sih yang sakit hatinya tuh sampai kayak ngerasa di badan gitu, kayak cing gitu.
Pernah gak sih Contoh. beneran kayak jadi langsung, kalau gue waktu itu ya, pas waktu gue lagi saat itu gue tahu, terus gue sempat kayak kumpulin orang-orangnya gitu kan, termasuk dia juga, dia sama orang-orang yang dengar cerita dia. Jadi gue pengen clearin masalah itu. Lo ngomong apa sama ini temen gue yang A B C D, terus yang teman-teman A B C D itu ntar ngomong lagi, kasih tau gue kalau dia ngomong apa. Dan ternyata pas digabungin tuh beda-beda ceritanya. Jadi si A ngomong ini, iya, si B ngomong ini, C ngomong ini gitu-gitu. Terus ya udah di situ akhirnya gue tahu kan dia ngomong apa aja gitu-gitu kan. Terus udah di situ gue kayak ngerasa kayak gitu, kayak sakitnya tuh kayak langsung tek, gak enak badan gitu cuy. Pernah gak sih lo ngerasa kayak sakit banget, kayak tiba-tiba tuh kayak langsung gak enak badan gitu, saking sakit hatinya gitu, ngerti gak sih? Sampai tiba-tiba gak enak badan di tempat gitu, detik itu juga kayak tek. Karena gue tuh orangnya tuh bener-bener, gue nggak pernah negatif thinking sama orang ya, meskipun gue tahu dia toxic segala macem, gue bakalan tetap mikir kayak sebisa mungkin gue berpikiran positif. Iya, sebisa mungkin gitu. Gue berpikiran positif karena gue pun punya saudara yang maksudnya dikenal orang tuh image-nya tuh kayak jelek banget, tapi setelah gue tahu orangnya deket, ya baik gitu, ngerti gak sih? Baik dan nggak kayak gitu. Jadi mungkin gue pada saat itu tuh kayak mikir tuh terlalu positif jadi gue bego gitu dik. Tapi pernah ada yang temen lo ngejelekin nyokap lo nggak, atau bokap lo gitu, keluarga? Dia. Oh dia ngejelekinnya tuh kayak gimana? Bukan cuman sekedar hal ngomongin keluarga lo doang, maksudnya ngejelekin kan? Nih misalkan kayak gini ya, si A mah nyokapnya mah ngelonte, contoh misalkan kayak gitu, contoh doang. Pernah ada yang kayak gitu? Pernah. Dia, serius? Tapi bukan ngelonte gitu sih, ngomongnya kayak nyokapnya gitu tuh kayak nggak, misalnya kayak karena masih terlalu muda gitu kan sih, masih terlalu muda jadi nggak peduli sama anaknya. Lo liat lah tuh anak-anaknya jadi telantar kan. Oh iya. Terus padahal dia tahu keadaan rumah gue saat itu gitu gimana. Dan saya gue juga sama nyokap gue deket gitu kan, lo tau sendiri kan. Terus juga dia pernah juga ngomong yang gue bikin apa ya, kayak mikir 2 kali lagi buat temenan sama dia tuh. Dia tiba-tiba ngomong gini sama temennya dia yang gue kenal juga, lo tau gak sih orang Jepang tuh tukang selingkuh? What the fuck? Emang semua orang Jepang tukang selingkuh? Kayak gitu contoh-contohnya. Apaan sih, gak masuk di akal banget, aneh kan, freak kan? Ya itulah dia. Lo punya temen yang tangan panjang gitu nggak? Dia juga. Tuh orang sebenarnya job desk-nya apa sih? Gak ngerti gue juga. Kok banyak banget? Tapi ada sih beberapa, nggak dia doang sih kalau tangan panjang ya. Waktu gue seringnya keluar gitu, karena terlalu malam terus terlalu sering gitu keluarnya. Jadi nyokap gue tuh memutuskan untuk ya udah teman-teman lo aja yang ke rumah gitu. Sampai malam, sampai pagi, jam 1, jam 2. Terus juga rumah nyokap gue tuh jadi se-open itu, apalagi khususnya kamar gue ya gitu kan. Bolak-balik masuk teman gue kan, cewek. Ya itu sih tangan panjangnya ya, tentang barang-barang cewek aja sih. Sama pernah juga sih duit sih. Kalau boleh tahu duitnya berapa tuh nilainya? Itu 700.000. Lumayan. Waktu gue abis ngambil di ATM tuh 1 juta buat, ya maksud buat makan gitu kan, buat apa, mau buat besok-besoknya gitu kan. Terus inget banget nih gue ya, itu tahun 2015. Itu kan keadaannya tuh pas gue mau bayar makan tuh udah malam banget kan, karena gue kayak makan di kayak lounge gitu. Jam berapa ya, jam 11:30 lah, 11:30 gitu. Gue pesen pokoknya sayap ayam, totalnya tuh sekitar kayak 80-an lah, nggak nyampe cepet, nggak nyampe 100.000. Terus gue di saat itu tuh emang abis minum. Abis minum tuh ya? Enggak, abis minum sama nyokap gue, tapi acara keluarga gitu loh. Oke. Acara keluarga, abis minum sama saudara-saudara gue gitu kan, bukan sama teman-teman, sama saudara-saudara gue. Nah terus abis itu gue jalan sama dia tuh ya kan. Nah gue udah bilang, aduh gue kayaknya nggak bisa deh jalan, tapi maksudnya dia tetap ini kan, tetap bentar doang segala macam. Udah terus pas saat itu juga gue lagi lapar banget nih. Pas banget tuh, gue nyari makan deh sekalian gitu. Terus ya udah akhirnya gue makan segala macam, terus gue bayar. Nah dia tuh yang kayak emang sosok care sama gue gitu loh. Oh ya? Iya, kayak
lu bisa nggak gitu loh. Terus. Padahal tuh maksudnya gue bisa banget Nggak, gitu. bisa apa? bisa masa sadar nggak gitu. Oh, bisa pulang nggak iya, gitu bisa maksudnya. pulang nggak lo. Tapi kan di situ ada nyokap lo. Enggak, gue udah pisah. Oh, udah pisah. Jadi gue minum sama keluarga gue itu di rumah. Loh, tadi katanya di lounge Di launch sama dia, sama si temen sama lo. temen gue ini. Jadi dari rumah gue jalan sama dia gitu, diajak makan, makan yuk gitu kan. Udahlah kita sampai, terus gue bayar, terus dia kayak yang sosok care gitu loh, ini sini bawain, terus akhirnya tas gue dibawain cuy, bener-bener kayak dibawain gitu. Tapi gue nggak minta buat dibawain, ngerti nggak? Oke. Dia tuh langsung kayak narik gitu, udah sini gue bawain gitu. Sudah akhirnya pas gue bawain kan gue mau menuju kasir kan tuh kan, ke depan kan. Gue mau menuju kasir ke depan, Duit udah nggak ada tuh. duit masih ada, gue liat tuh masih ada. Terus gue bilang yaudah tuh bayarin aja, karena emang sebenarnya tuh dulu, lu tau gak sih, dulu tuh gue jarang banget bawa tas. Gue tuh selalu bawa dompet doang sama HP, ya kan, kayak taruh di kantong. Iya. Kan, gue tuh jarang banget bawa tas. Nah saat itu gue bawa tas karena gue bawa lap basah gitu, diplastikin buat ngelap muka gitu, kayak pouch gitu sebenarnya sih, bukan tas-tas gitu. Iya. Pouch. Karena emang gue tuh simple itu anaknya. Terus kayak ya udah dibawain segala macam sama dia, terus jeng terus dibayarin kan tuh, dibayarin. Terus pas gue balik, dan bodohnya gue itu tuh gue suka nggak sadar kalau gue tuh habis ngambil uang berapa, gue habis pakai uang berapa gitu. Oke. Teledornya gue di situ. Jadi pas gue balik, terus gue masuk kamar, gue tidur. Besoknya gue cari tuh duit, Udah nggak ada. nggak ada, cuma sisa 200.000 doang. Itu kan totalnya 80 sekian kan, sama recehan tuh ya taruhlah 15 lah mungkin tuh kan, kembaliannya ya. Berarti kan gue ngambil 1 juta, terus hilang 700. Iya. Udah sisa 200 sama recehan itu. Terus gue kayak yang, lo lihat ini gak sih, gue sempet nanyain ke dia, gue sempet telepon. Oh, lo telepon? Iya, by telepon, gue telepon dia, lo lihat, lo kemarin pas bayar ayam lo ini gak sih, ngeliat duit gue gak sih, gue bilang gitu kan, hilang 700.000 nih apa. Dan bodohnya gue tuh karena gue dulu orang yang gak enakan buat ngomong gitu ya, jadi gue kayak ngomong kayak gini, 700.000 gue hilang apa jatuh ya? Ya dia pasti langsung jawab iya jatuh. Iya, dia langsung bener-bener langsung jawab, ih iya kali jatuh. Tapi Gitu cuy. kalau lu bilang langsung lo yang ngambil lah, itu kan Suzon. Iya, Suzon, gue gak punya bukti. Iya. Jadi makanya itu gue ngomong kayak gitu, nanya gitu loh, mastiin. Tapi ya gimana kan, maling gak bakal ngaku kan. Iyalah, maling aku penjara penuh bro. Iya gak sih? Iyalah, itu dia. Tapi gak sekali tau kayak gitu, berkali-kali. Oh iya. Pokoknya gue dulu ada julukan tuh ya, si sembarangan sama duit. Karena gue udah malas bawa tas tuh, duit suka gue umpel-umpel. Kayak gue apa? Iya, lu lecek-lecekin Iya, gitu. gue lecek-lecekin biar bisa masuk kantong kanan kiri belakang gitu. Terus jaket gitu. Jadi kayak kadang di mana aja, terus kayak misalkan gue naruh duit di jaket, misalkan kayak 400.000, 500.000 gitu, gue taruh jaketnya di kursi mana gitu kan, atau gue lagi main di mana gue taruh. Ya kan kita nggak ada yang tahu ada yang ngambil atau enggak kan. Iya. Nah, kadang-kadang tuh pas gue pulang tuh suka hilang, cepet, gocap Buset. gitu nyet. Makanya gue kayak, Datang tangan kosong, pulang bawa uang. ngaco banget ya. Kacau. Tapi itulah gue belajar dari situ. Nah, Belajar buat gini cara jadi Iya. tangan panjang. anjing goblok. Lo belajar apa? Lebih peka lagi sama diri gue sendiri, Oh, kayak masalah uang. lebih Atau hati-hati. lebih hati-hati masalah uang gue. Lebih hafal nih berapa nih jumlahnya yang gue udah pakai segala macem gitu. Iyalah harus. Gitu ceritanya guys, sedih banget ya. Tapi ya udah sih, masa udah lewat dan jadi pembelajaran juga buat gue. Sekarang alhamdulillah udah nggak ada karena gue udah hafal orang-orang kayak gitu, ngerti nggak? Sekarang tuh udah nggak ada teman-teman yang kayak gitu Nggak atau masih ada ada. sebagian? Nggak ada. Berarti sekarang udah nggak temenan ya? Ya enggak sih, kalau dibilang temenan jalan iya, gitu iya. ya enggak. Tapi kalau kabar-kabaran ya, maksudnya ya itu yang gue bilang tadi, kalau instastory suka balas, suka bercanda-canda juga gitu. Mungkin ada pesan-pesan buat temen lo yang dulu lo udah baik banget sama temen lo itu. Pesan gue tuh apa ya, ya lo temenan kayaknya sama siapapun itu harus lebih tulus lagi sih. Ya kalau bisa sih jangan BPJS ya. Maksud gue, lo kalau nggak ada budget terus lo pengen kesana kesini, ya udah bayar sendiri gitu. Kalau nggak ada budget ya udah nggak usah ngajak. Ya udah pokoknya lo sehat-sehat lah di sana ya. Semoga apa yang kita udah laluin bersama kemarin nih, yang udah kejadian, lo
bisa pikir lebih matang-matang lagi buat ngelakuin sesuatu, buat mutusin sesuatu ke depannya. Amin. Itu pesan-pesan dari lu untuk teman lama lu kan. Ya. Hai temannya kita, semoga kamu nonton ya. Pesan dari gua, kalaupun kalian dijahatin sama orang, tetaplah berbuat kebaikan. Betul. Kalaupun kalian udah berbuat kebaikan tapi tidak dihargai, terus aja buat kebaikan. Kenapa? Nanti bakal dibalas sendiri kok sama yang di atas. Betul. Percaya deh, rezeki itu nggak akan kemana. Terus sama buat lo temennya kita yang dulu jahatin kita atau ya hianatin pertemanan lah jatuhnya kan, yang ngejelek-jelekin keluarganya, itu lo sama aja nyanyain orang baik gitu sih. Jadi jujur tapi gue kalau temenan sama orang tuh bener-bener tulus gitu. karena penyesalan kan di akhir kan, kalau di awal tuh namanya perkenalan ya kan, perkenalan dulu sama teman ya kan, nanti baru nyesel ya kan. Iya, bener Nah sih. see you di konten selanjutnya, bye Bye bye.